Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit, sebuah kisah yang berjudul Aul. Kisah lanjutan dari series Rara Sukma. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Entah sampai kapan hujan ini akan berhenti, air yang ditumpahkan dari atas tidak pernah berhenti hingga tengah malam. Namun di salah satu sudut hutan terlihat banyak sekali manusia yang berkumpul. Mereka adalah manusia yang tinggal di desa-desa sekitar hutan yang baru saja pulang dari kota dan menemukan sesuatu yang membuat mereka berhenti sejenak di sana. Terlihat selain banyak sekali manusia yang berkumpul dengan kendaraan mereka, terlihat pula salah satu mobil bak terbuka yang sedang berusaha menarik sesuatu di salah satu dengan tali tambang yang terikat di rangka mobil tersebut. Orang-orang yang berkumpul di sana seketika naik ke mobil bak terbuka itu di tengah hujan. Mereka berusaha untuk membuat mobil bak terbuka itu berat sehingga bisa menarik sesuatu yang ada di antara pepohonan hutan di bawah sana. "Ada apa di sana rame-rame?" tanya Danang yang kini menghentikan motornya bersama dengan Rara yang dia bonceng di belakang. Rara dan Danang akhirnya turun. Dengan jas hujan yang mereka pakai, akhirnya mereka mendekati orang-orang yang sedang berkumpul di sana. "Kang, punten, ada apa ya Kang, rame-rame?" tanya Danang yang mencoba bertanya ke salah seorang yang berdiri di sana. "Oh itu Kang, ada ambulan jatuh ke jurang. Katanya sih ada korban yang jatuh 2 orang gitu. Tadi pas ditemuin itu udah dikelilingi sama anjing hutan. Mana ada salah satu korban yang anggota tubuhnya kayak digigit oleh anjing hutan itu." Rara yang mendengar jawaban dari orang tersebut tiba-tiba kembali bertanya, "Kang, punten, aku boleh lihat kedua mayat dari ambulan ini nggak? Kebetulan aku tadi baru saja dari rumah sakit yang logonya sama dengan ambulan itu," kata Rara sambil mencari di mana kedua mayat yang awalnya di pinggir juga dievakuasi. "Oh iya, itu ada di mobil itu. Kesana saja, siapa tahu Teteh kenal sama korbannya." Rara hanya mengangguk ketika mendengar itu. Tanpa menunggu Danang yang masih berdiri di sana, dia tiba-tiba berjalan mendekati salah satu mobil sayuran yang diberi terpal di atapnya. Katanya 2 mayat itu disimpan di sana sambil menunggu mobil ambulannya terangkat sepenuhnya. Danang yang melihat gelagat aneh kepada Rara langsung menggelengkan kepalanya. "Duh, si Rara udah mulai lagi. Ra, tunggu gua, Ra." Danang seketika berlari mengejar Rara yang kini sudah berdiri di depan kedua mayat yang tertutup oleh daun pisang. Lalu tidak lama kemudian dia mengangkat tangannya dan memegang tubuhnya sebelum akhirnya, "Danang!" Rara tiba-tiba berbalik dan berteriak kepada Danang yang kini berlari ke arahnya. Rara yang berada di depan 2 mayat itu seketika langsung berlari ke arahnya. "Lu tahu nggak berapa lama lagi kita sampai ke desa Babakan?" tanya Rara dengan nada yang panik. Danang yang kebingungan dengan pertanyaan Rara hanya bisa menggelengkan kepala dan berkata, "Nggak tahu gue, Ra. Lu tahu sendiri si Dewi baru balas pesan lu baru-baru ini setelah kita maksain berangkat ke sini tadi sore. Setelah itu pesannya pending lagi dan nggak terkirim." Wajah Rara terlihat pucat dan khawatir di depan Danang yang sedang kebingungan. Lalu tidak lama kemudian dia kembali berkata, "Coba lu tanya orang-orang di sana, desa Babakan berapa jam lagi kalau dari sini?" tanya Rara. Danang yang melihat Rara panik kini mencoba berusaha untuk menenangkannya. Dia mengangkat kedua tangannya dan memegang bahunya agar dia tenang. "Ya, gua ntar tanya ke mereka. Namun kenapa lu tiba-tiba panik setelah 2 mayat itu?" tanya Danang dengan nada yang pelan. Itu Nang, itu 2 mayat itu kepalanya menghilang dan ada bekas gigitan anjing di lehernya," jawab Rara dengan nada yang panik. "Itu gara-gara Aul, Nang. Makhluk yang pernah gue lihat ketika memegang kedua mayat itu. Makhluk itu sudah menjadi legenda dan dia muncul sekarang. Gue takut keluarga si Dewi dan para manusia yang tinggal di sekitar sini, termasuk mereka yang berkumpul di tempat ini,
sedang diincar oleh Aul karena sesuatu. Karena ketika Aul itu muncul, dia nggak cuma nakut-nakutin doang, tapi bisa bikin banyak korban berjatuhan. Dan gue takut ini ada hubungannya dengan masalah si Dewi dan keluarganya. Apalagi Aul itu seringkali mengincar kepala manusia karena sedang mencari kepala manusia mana yang pas untuk menggantikan kepala anjing yang kini menempel pada tubuhnya agar dia bisa hidup kembali menjadi manusia. Aul itu mungkin nama yang asing, namun bagi beberapa orang yang tinggal di selatan Jawa Barat, nama itu adalah yang sudah dikenal, terutama bagi orang-orang yang tinggal di lereng pegunungan. Bahkan saking terkenalnya banyak tempat yang dinamakan Aul seperti Jaul, Gunung Aul, dan Pasir Aul. Nama-nama itu bukanlah tanpa sebab. Namun dahulu kala makhluk yang dinamakan Aul ini seringkali muncul dan mengganggu manusia di sekitar sana. Aul pada zaman dahulu benar-benar ditakuti. Sosoknya yang menyeramkan, dengan tubuh berupa tubuh manusia dan berkepala anjing hutan. Dia seringkali meneror manusia sehingga membuatnya kehilangan nyawa. Dia bukanlah makhluk seperti kuntilanak, pocong, gendruwo dan sejenisnya yang hanya bisa menakut-nakuti manusia saja dan menghilang di kegelapan. Namun Aul adalah makhluk yang bisa disentuh secara fisik. Bahkan beberapa kasus dia muncul dan membuat hewan-hewan ternak di desa atau kampung habis dimakan olehnya, seperti yang terjadi pada hewan ternak Usrok pada malam itu. Aul adalah makhluk yang dulu paling dihindari oleh semua manusia. Hanya dengan mendengar lolongannya saja di tengah hutan, para manusia yang sedang mencari madu atau sedang mencari kayu bakar lebih memilih untuk balik arah dan menghindari suara lolongan itu daripada nyawa mereka terancam. Aul adalah makhluk yang mengerikan. Dia tidak segan-segan mencabut nyawa manusia karena bukan itu saja yang dia cari. Namun ada tujuan dia melakukan hal tersebut, yaitu mengganti kepala anjing yang menempel pada tubuhnya menjadi kepala manusia yang sudah ratusan tahun hilang entah kemana. Semuanya bermula ketika Aul yang bernama asli Raden Nata Sakala yang hidup sebagai orang kesatria dan dihormati oleh para warga dan bangsawan ketika Pulau Jawa masih berupa kerajaan. Di tengah-tengah kejayaannya, Raden Nata Sakala secara tiba-tiba harus menelan pil pahit karena dia difitnah oleh sang adipati agar dirinya tidak menggantikan jabatannya. Pencapaian Raden Nata Sakala selama ini mendadak sirna. Semua usahanya harus kandas di sebuah fitnah keji dari seorang adipati yang tidak ingin jabatannya digeser olehnya. Para warga yang awalnya hormat kepadanya kini menjauhinya. Istri dan keluarganya yang berasal dari keluarga bangsawan kini memutus hubungan dengannya. Bahkan sebuah jabatan Raden yang ia emban pun dihapus sehingga dia menjadi orang biasa. Nata Sakala kini hidup dalam pengasingan. Dia dikurung oleh adipati dan pasukannya untuk dibuang di sebuah hutan lebat yang ada di selatan. Hidup Nata Sakala terlunta-lunta. Dia tidak tahu ada di mana sekarang. Semua usahanya selama puluhan tahun sirna dalam sekejap, dan semua harta yang dia kumpulkan lenyap dan hanya tersisa sebuah baju lusuh yang menempel di tubuhnya. Selama puluhan tahun Nata Sakala hilang dari peradaban. Hidupnya kini dilupakan dan adipati yang menjabat kini sudah digantikan oleh anaknya sendiri yang naik setelah ayahnya meninggal. Dan di tahun ke-13 ada sebuah rumor muncul di mana ada seorang pengembara yang datang dan membuat onar di setiap desa yang dia temui. Dia menantang semua para pendekar di desa tersebut dan menantang mereka untuk berkelahi untuk mendapatkan apa yang dia mau. Tidak terhitung banyak sekali padepokan dan para pendekar dari beberapa desa yang tumbang olehnya. Ilmu dedemit yang dia pelajari membuat mereka semua takluk dan tidak bisa berkutik melawannya. Emas, makanan, bahkan wanita bisa dia dapatkan dengan cara seperti itu. Dan berita itu akhirnya sampai kepada adipati yang baru tersebut. Adipati itu geram karena banyak desa yang dia datangi dan dia jara meskipun dia sendirian. Namun hal itu menjadi sebuah kecemasan bagi para desa-desa di sekitar wilayahnya yang dia kelola. Sehingga dia mengirimkan beberapa orang terbaiknya untuk menghadang orang tersebut dengan menantang duel dengannya. Beberapa orang terbaik suruhan adipati rupanya tidak sanggup baginya untuk menaklukkan orang tersebut. Keilmuan yang ada di dalam dirinya benar-benar hebat, sehingga mereka yang pergi akhirnya pulang dengan tubuh yang sudah tidak bernyawa. Adipati semakin geram
Karena semakin lama dia membiarkan hal ini, maka akan ada banyak desa yang diteror olehnya. Hingga akhirnya dia ingin melihat sendiri siapa orang yang berani untuk mengobrak-ngabrik wilayahnya. Dia akhirnya berangkat bersama beberapa pasukan terbaiknya. Di dalam ada beberapa kesatria yang seringkali menjadi pengawal pribadinya ketika berangkat keluar wilayah. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya Adipati bertemu dengan orang tersebut di sebuah padepokan bela diri yang sudah porak-poranda. Dia hanya duduk di depan rumah bambu yang sudah hancur dengan beberapa orang yang sudah kehilangan nyawa. Dia terlihat tidak peduli dengan kedatangan Adipati dan rombongannya. Dia hanya fokus memakan makanan yang ada di depannya, yang merupakan hadiah atas pertarungan yang dia lakukan hari ini. Adipati semakin geram atas perbuatannya. Dia marah dan menyuruh untuk dirinya membalikan badan dan menghormatinya. Namun tampaknya orang tersebut hanya tersenyum. Dia hanya menoleh sedikit ke arahnya sambil berkata, "Ternyata aku dibuang. Itu agar kamu naik jadi adipati." Orang tersebut akhirnya berdiri dan dia membalikan tubuhnya sehingga adipati itu melihatnya dengan kedua matanya. Tubuhnya yang tinggi besar terlihat olehnya dengan jelas. Lalu dengan kedua sorot matanya dan jenggot serta kumis yang menutupi sebagian wajahnya, tidak membuat dia lupa akan sosok yang dia lihat. Nata Sakala yang dulu dihormati dan menghilang kini muncul kembali di hadapannya. Bahkan dia kembali datang dengan membuat onar di beberapa desa dengan kesaktiannya yang tiada tara. Tubuh Adipati itu bergetar. Dia ingat perkataan orang tuanya yang berkata bahwa Nata Sakala tidak akan mengganggu jabatannya lagi. Bahkan dia diasingkan hingga keberadaannya menghilang seperti ditelan bumi. Namun apa yang dilihatnya kini adalah Nata Sakala, seorang yang dulu menjadi sosok yang dihormati. Bahkan posisinya bisa menggeser ayahnya yang merupakan adipati yang sebelumnya. Nata Sakala hanya mengangkat tangannya, lalu dia memasukkan tangannya itu ke dalam telinganya untuk mengambil kotoran di dalamnya. Tidak lama kemudian dia mencabutnya dan meniupnya secara perlahan di depan adipati yang seharusnya dihormati oleh banyak orang. "Aku sudah tidak peduli dengan jabatan kalian. Aku sudah hidup bebas. Jadi kamu tidak perlu mengganggu hidupku sekarang. Kalau kamu masih menggangguku, aku minta duel dengan manusia yang paling jago di pasukanmu di hutan itu besok." Tubuh adipati bergetar hebat. Dia tahu kehebatan Nata Sakala dan semua pasukannya tidak akan bisa menandinginya. Sehingga dia mau tidak mau harus memilih salah satu dari mereka, dan pilihan itu jatuh kepada Dharma Sagara, seseorang yang baru saja ikut dengannya. Adipati lebih memilih mengorbankan orang baru daripada harus mengorbankan orang yang sudah lama menjadi pengikutnya. Sehingga Dharma Sagara yang merupakan orang yang baru diangkat lebih pantas untuk berduel dengannya. Karena Adipati tahu bahwa dia akan kalah dan kehilangan salah satu anak baru tidak akan merugikan pasukannya. Nata Sakala hanya tersenyum. Dia menunjuk ke Dharma Sagara dan berkata, "Aku tunggu di hutan itu. Kita akan berduel jauh di dalam keramaian agar kamu bisa mengeluarkan semua ilmu yang sudah kamu kuasai." Dharma Sagara tahu bahwa dia akan kalah dari orang yang dulu dia hormati. Kesaktian Nata Sakala begitu terkenal sehingga itu menjadi motivasinya agar bisa masuk dan menjadi pengawal adipati hingga saat ini. Di malam sebelum duel itu terjadi, Dharma Sagara tidak bisa tidur. Hatinya gelisah. Dia harus memikirkan cara agar duel itu bisa dia menangkan. Minimal dia tidak mati di tangan Nata Sakala. Dia hanya bisa tidur di atas dipan depan rumahnya hingga tidak terasa waktu yang sudah dijanjikan tiba. Dia seketika langsung pamit kepada keluarganya karena dia takut dia tidak kembali ke rumah ini setelah bertemu dengan Nata Sakala. Akhirnya dia pun berangkat yang sudah dia janjikan, sebuah hutan yang lebat di salah satu gunung yang ada di selatan. Hutan itu terkenal angker dan keramat, bahkan anjing hutan dan hewan-hewan buas lainnya masih berkeliaran di tempat itu. Butuh usaha yang cukup sulit agar Dharma Sagara bisa masuk ke tempat yang dijanjikan. Tidak terhitung hewan buas yang menghadang dirinya. Lalu dedemit hutan yang seringkali muncul dan menyesatkan dirinya membuatnya harus bersusah payah agar untuk sampai ke sana. Hingga akhirnya tepat ketika malam tiba dia sampai ke tempat yang sudah dijanjikan. Di sana dia melihat Nata Sakala sedang duduk dengan kedua matanya yang tertutup. Dia sudah menunggu Dharma Sagara di sana dan ketika Dharma Sagara muncul dia tersenyum pelan.
Dia senang bahwa lawan duelnya kali ini bisa masuk ke tempat yang seharusnya mustahil bagi orang kebanyakan untuk bisa sampai ke tempat ini. Dengan energi yang sudah terkuras, Dharma Sagara memberi penghormatan kepada lawan duelnya, seorang lawan yang tidak mungkin dia kalahkan apabila bertarung dengan cara biasa. Sehingga dia akhirnya memikirkan siasat dengan mengukur kemampuan lawannya terlebih dahulu. "Salam hormat Akang Saka. Aku selaku lawan ingin tahu ilmu Akang sudah sampai mana, biar aku bisa mengeluarkan segala kemampuanku dari duel ini." Nata Sakala membuka lebar mulutnya. Dia benar-benar senang karena baru kali ini dia masih dihormati selayaknya para bangsawan kerajaan itu. Dia merasa bahwa orang di depannya ini masih mempunyai sopan santun. Bahkan dia tidak mencemooh dirinya sebagai pengkhianat seperti para pendekar yang sudah dia temui di beberapa tahun ini. Nata Sakala langsung berdiri. Dia seperti ingin mempraktekkan apa yang sudah dia pelajari di hutan ini. Sebuah ilmu rawa rontek yang terlarang mulai dia praktekkan. Di depan Dharma Sagara dia mengangkat salah satu tangannya dan pada saat itu terjadi tangannya dipatahkan oleh salah satu tangan yang lain sehingga tangan itu lepas dan jatuh ke tanah. Nata Sakala hanya tersenyum. Dia tidak merasakan sakit atas apa yang dia lakukan terhadap tubuhnya sendiri. Dia hanya jongkok sambil tersenyum ke arah Dharma Sagara yang raut wajahnya tampak pucat. Dia kini percaya bahwa Nata Sakala adalah sosok yang sakti dan dia pasti akan mati dengan cepat di duel ini apabila dia tidak mempunyai strategi matang untuk hal itu. Nata Sakala tiba-tiba mengambil salah satu tangannya lagi. Lalu tidak lama dia menempelkannya kembali ke arah tubuhnya. Urat-urat tipis yang sudah terputus itu seketika menyambung kembali. Kulit-kulitnya kembali saling menempel satu sama lain. Bahkan ketika salah satu tangannya disambungkan lagi, terdengar sebuah bunyi yang keras dari tulang tangannya yang dia tekan agar menyambung kembali dengan tubuhnya. Sungguh pemandangan yang mengerikan untuk dilihat oleh Dharma Sagara pada malam itu. "Kamu tidak akan menang melawanku. Mendingan kamu pulang dan menghilang dari hadapanku. Soalnya kamu adalah manusia yang sopan dan hormat kepadaku. Jangankan tangan, kepalaku yang masih menempel di tubuhku masih bisa aku potong dan ditempelkan saking saktinya aku." Nata Sakala menyombongkan dirinya, apalagi ketika dia melihat raut wajah ketakutan dari seorang pemuda yang ingin berduel dengannya di depan sana. Sambil tersenyum, dia berjalan mendekat kepadanya secara perlahan. Salah satu tangannya kini diangkat lagi secara perlahan. Dengan keilmuan yang dia miliki, tiba-tiba dia mendaratkan salah satu tangannya tepat di lehernya. Lalu seketika, leher itu terpotong dan kepala Nata Sakala jatuh tepat di depan Dharma Sagara. Wajahnya langsung terlihat seperti mayat dengan kedua matanya yang tertutup. Namun tubuhnya masih bisa bergerak bebas. Bahkan dia bisa menggerakkan badannya ke kiri dan ke kanan seperti tidak terjadi apa-apa. Di tengah-tengah kesombongannya itu, Dharma Sagara seperti mempunyai sebuah peluang yang hanya satu kali dia dapatkan. Dia tahu kelemahan ilmu rawa rontek, dan di depannya ini adalah sebuah kelemahan yang Nata Sakala perlihatkan kepadanya. Dharma Sagara seketika melihat tubuhnya yang terpotong itu, lalu dia melihat kepalanya yang tergeletak begitu saja di depannya. Ada sebuah keraguan ketika dia ingin melakukannya. Dia takut bahwa nyawanya tidak akan tertolong. Namun ini adalah satu-satunya kesempatan. Dia tidak akan bisa menemukan kesempatan ini di lain waktu selain hari ini. Dengan keberaniannya yang dia kumpulkan, akhirnya dengan secepat kilat dia membawa kepala dari Nata Sakala. Lalu tidak lama dia berbalik ke arah belakang dan menghilang, meninggalkan Nata Sakala yang masih berdiri dengan tubuhnya yang tidak sempurna. Tentu saja hal itu menimbulkan kekecewaan bagi Nata Sakala. Dia yang tahu Dharma Sagara menghilang sambil membawa kepalanya, kini marah dan menghancurkan apapun yang ada di depannya. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Kepalanya sudah menghilang entah kemana. Nata Sakala kehilangan inderanya yang ada di kepala, sehingga dia tidak bisa melihat, mencium, dan mendengar kemana Dharma Sagara pergi. Kemarahan Nata Sakala secara perlahan-lahan berubah menjadi sebuah ketakutan. Keilmuan rawa rontek yang dia pelajari tidak boleh membiarkan tubuhnya seperti ini, karena ada batas waktu ketika salah satu anggota tubuhnya menghilang yang bisa menyebabkan dirinya benar-benar meninggal. Nata Sakala menjadi panik. Dengan kesaktiannya dia menebas segala apapun yang ada di depannya, dengan harapan Dharma Sagara bisa terbebas oleh kedua tangannya pada kala itu. Namun Dharma Sagara seperti menghilang di telan bumi.
dan waktu Nata Sakala untuk menemukan kepalanya semakin menipis. Nata Sakala tidak ingin meninggal dengan kondisi seperti ini, sehingga dia memutuskan memakai apapun yang ada di depannya agar ilmu rawa rontek itu tidak membuatnya meninggal di tempat itu. Dia kembali menebas segala apapun yang ada di depannya, pepohonan, semak-semak, batu besar, bahkan sekawanan anjing hutan yang sedang mencium darah segar dari lehernya yang terpotong pada saat itu. Anjing hutan itu menjadi santapan kedua tangannya yang tajam. Tubuh dan kepalanya terpotong begitu saja di tengah-tengah kepanikan. Nata Sakala benar-benar tidak menemukan kemana kepalanya pergi. Hingga ketika waktu semakin menipis, dia akhirnya melakukan apapun yang menurutnya bisa untuk menahan ilmu rawa rontek ini agar bisa membuatnya bisa kembali hidup. Dia memegang tubuh anjing hutan yang sudah terbelah menjadi dua bagian. Lalu tidak lama lehernya dia tebas sehingga kepalanya terpisah. Dan di waktu yang sangat sempit itu dia menempelkan kepala anjing hutan itu ke arah tubuhnya. Meskipun karena terburu-buru, kepalanya yang tertempel di tubuhnya berbalik ke belakang. Sehingga ketika wajah anjing itu menempel di lehernya, kepalanya menghadap punggungnya. Dan itu adalah sebuah aib baginya. Nata Sakala yang dia kenal secara perlahan-lahan berubah dari sosok manusia seperti seorang siluman yang hidup di sekitar hutan. Dia mencari kepala yang hilang dari tubuhnya dan berkeliling sepanjang hutan di selatan Jawa untuk mencari kepalanya hingga saat ini. Nata Sakala secara perlahan berubah menjadi aul dari waktu ke waktu. Kepalanya yang merupakan anjing hanya bisa melonglong tanpa bisa berbicara seperti layaknya manusia. Dan suara lolongan itu yang mengakibatkan nama aul melekat kepadanya. Nata Sakala kini hidup dengan sebuah tujuan, yaitu mengganti kepalanya dengan kepala manusia. Karena apabila dia tidak menemukan kepalanya sendiri, kutukan dari ilmu rawa rontek yang dia pelajari akan terus menggerogotinya. Berapa kerasnya dia mengganti kepalanya dengan kepala yang lain yang bukan miliknya, tetap saja hanya ada waktu tertentu kepala tersebut menempel di tubuhnya sebelum nantinya kembali membusuk dan dirinya harus mencari lagi kepala yang baru dengan sebutan aul yang kini melekat kepada dirinya, karena hanya anjing hutanlah satu-satunya hewan yang pas ketika dia harus mencari kepala manusia agar ilmu rawa ronteknya tidak membunuh dirinya. Jadi begitu ceritanya, Nang. Gue tahu ketika orang-orang yang dulu gue temui ketika sedang mencari cara agar gue tidak sensitif seperti ini, ada satu cerita tentang aul yang gue dengar dari mereka. Dan mereka mewanti-wanti agar ketika bertemu aul di tengah hutan, lebih baik menghindar daripada kepala kita yang menghilang dibawa olehnya. Rara, yang kini masih berada di motor bersama Danang, akhirnya menjelaskan tentang apa itu aul kepada Danang. Setelah dia panik setelah melihat mayat sopir ambulan itu di tengah hutan. Hati Rara yang was-was hanya menatap jalan dan sesekali menatap persawahan yang kini ada di sisi kiri dan sisi kanan jalan. Tapi Ra, lu yakin bahwa itu perbuatan aul? Bisa saja karena kecelakaan biasa kan? Tanya Danang yang masih penasaran dengan cerita aul yang Rara ceritakan. Gue sebenarnya tidak yakin akan hal itu, soalnya gue belum pernah lihat makhluk itu dengan mata gue sendiri yang sekarang. Tapi melihat kepalanya yang hilang seperti itu, dan sebuah firasat yang gue rasain ketika sedang berangkat ke sini, kita harus waspada kalau memang itu aul. Karena aul bukan hantu atau demit yang sering kita temui, bahkan jauh lebih menyeramkan dari mayat-mayat yang bangkit dari desa Kolong Mayit yang sudah merenggut dua teman kita. Danang akhirnya mengangguk sambil melihat jalanan yang gelap dan berbatu pada saat itu. Matanya fokus terhadap jalan yang nampaknya tanpa ujung. Sudah hampir setengah jam yang lalu dia keluar dari hutan lebat itu, dan sekarang pemandangan itu berganti dengan persawahan yang gelap gulita, bersamaan dengan cahaya biru yang terang di ufuk barat yang menandakan bahwa pagi kini sudah mulai menjelang. Akhirnya setelah lebih dari semalaman mereka berkendara, mereka semua sampai di depan gapura desa. Sebuah gapura yang terdiri dari dua tiang besar dengan tulisan Desa Babakan berwarna merah di tiang besar itu. Desa Babakan yang merupakan tempat yang mereka tuju akhirnya di depan mata. Namun kedua mata mereka terbelalak ketika melihat kondisi desa yang nampaknya berbeda dengan desa yang mereka pikirkan ketika sampai ke tempat ini. Suasana pagi di Desa Babakan kali ini ramai.
bukan ramai dengan para warga yang beraktivitas layaknya hari-hari biasa. Namun mereka kini berkumpul di rumah Bu Norma dengan wajah-wajah mereka yang nampak marah. Mereka saling bersautan satu sama lain, mencoba beradu pendapat. Bahkan di sana terlihat Bu Fitri terlihat menangis. Bahkan dia meminta tolong kepada Bu Norma agar segera memakamkan suaminya dengan adat yang ada di desa ini. "Bu, tolong. Ibu tidak sadar kalau kita semua diteror. Bahkan suamiku Isro kini menghilang, Bu, di tengah hujan hingga saat ini. Tolong kita. Malapetaka yang kita khawatirkan kini sudah muncul. Bahkan rumah-rumah warga terlihat rusak dengan bekas cakaran hewan buas. Kemarin malam, semua warga terlihat ketakutan dan tidak bisa tidur semalaman." Bu Norma yang baru bangun nampaknya belum mengerti dengan apa yang terjadi di desa. Dia sebagai orang yang statusnya tinggi di masyarakat, merasa bahwa dia dan suaminya tidak salah apa-apa. Bahkan dia kembali menelpon rumah sakit yang berbeda untuk tetap membawa jasad Pak Dadan keluar dari desa ini. Namun para warga beranggapan lain, nasi sudah menjadi bubur. Karena jasad Pak Dadan yang belum dikuburkan lagi membuat malapetaka itu datang. Dan mereka sendiri mendengar bagaimana suara lolongan dan suara gaduh sepanjang malam, sehingga mereka merasa ketakutan. Dewi dan Mang Uum yang tahu akan hal itu dari pesan yang dia dapatkan dari Rara hanya bisa terdiam. Mereka tidak tahu harus berbuat apa karena mereka sendiri tidak melihat hal tersebut ketika pintu dan jendela mereka tertutup rapat. Hanya suara lolongan yang tercampur oleh suara air hujan yang terdengar pada saat malam itu, dan mereka berdua tidak menyangka bahwa itu berdampak kepada para warga. Bahkan ada salah satu warga yang menghilang pada malam itu. "Mah," tanya Dewi, "lebih baik kita mengikuti saja apa yang dikatakan warga. Biarkan ayah dimakamkan sesuai dengan adat dan istiadat dari kampung halamannya." Dewi sadar bahwa ini adalah suatu aturan tidak tertulis yang sering dia temui ketika berkeliling dengan kedua temannya ke desa-desa terpencil, dan aturan-aturan ini mau tidak mau harus mereka ikuti. Terbukti dengan jasad ayahnya yang belum dimakamkan, membuat situasi desa mendadak kacau dengan salah satu warga desa yang menghilang sekarang. Namun tetap saja Bu Norma yang sudah mempunyai rencana tidak ingin suaminya dimakamkan di sini dengan ritual pemotongan kepala tersebut. Bahkan dia menolak pendapat anaknya sendiri yang dia sayangi. "Enggak Dewi, Mama tetap akan bawa ayahmu ke kota apapun itu. Kalau perlu, pakai mobil kamu dan berangkat pagi ini." Mama sadar akan hal itu. Mama juga sadar bahwa apa yang tadi dibicarakan Bu Fitri dan para warga mungkin sama dengan mimpi buruk yang Mama alami. Mama tidak mau jasad ayahmu tidak tenang dimakamkan di sini. Karena, Ibu. Tiba-tiba dari kerumunan warga nampak seseorang yang datang dengan nada yang marah, dan itu adalah Ceolis yang merupakan suami dari Mang Uum yang sibuk menenangkan warga. Mang Uum yang melihat istrinya berteriak seperti itu langsung mendekat ke arahnya. Dia berbisik dengan pelan agar bisa memelankan suaranya di depan orang yang dia hormati. "Bu, bisa pelan tidak? Gak sopan ngomong gitu sama Bu Norma." Ceolis hanya terdiam. Sorot matanya tajam ke arah Bu Norma. Rasa hormatnya selama ini mendadak sirna ketika melihat jawaban dari Bu Norma ketika anaknya mendesak untuk memakamkan ayahnya di desa ini. Dia sudah tidak tahan. Semua keegoisan ini ada batasnya, sehingga dia seketika berteriak sehingga Bu Norma melihatnya. Ceolis melirik ke arah Mang Uum. Tatapannya benar-benar tajam dan hal itu membuat Mang Uum terdiam ketika melihat istrinya seperti itu. Dia tahu apa yang dia lakukan akan membuat semua warga di sini shock, termasuk Bu Fitri sendiri yang kini menangis di depan pintu rumah besar itu. Namun hal ini harus dia lakukan setelah menahannya cukup lama, karena kalau dia tidak berbicara, maka situasi ini tidak akan selesai dan kejadian kemarin malam akan kembali terulang. "Bu, maaf, semua yang akan Ibu lakukan sia-sia. Meskipun jasad Pak Dadan Ibu bawa pulang ke kota sekarang, tapi teror ini tidak akan selesai, Bu. Dan Ibu membiarkan semua warga desa terbunuh oleh sesuatu yang tidak Ibu sangka-sangka." Ceolis mengangkat sebuah kresek hitam. Di dalamnya adalah baju yang dia kenakan kemarin malam. Lalu tidak lama dia membukanya dan memperhatikan baju dan celana yang penuh darah itu kepada semua warga yang ada di sana. "Maafkan aku Bu Fitri, karena Ibu harus mengetahui kenyataan ini," katanya dengan nada pelan ke arah Bu Fitri yang masih menangis di sana. "Bu." Ceolis kembali berkata pada Bu Norma dengan nada yang lantang,
Ini adalah baju penuh darah dari apa yang terjadi kemarin. Mungkin ibu tidak sadar karena rumah ibu dibentengi oleh dinding bata yang tebal. Tapi kami yang tinggal di rumah dengan dinding kayu dan bilik bambu merasakan teror yang kemarin kita rasakan. Bagi yang belum tahu, ini adalah baju dengan cipratan darah dari Usro. Dia kemarin dikejar-kejar oleh sesuatu yang membuatnya datang ke rumah untuk meminta pertolongan. Namun naasnya Usro tidak terselamatkan. Ada suatu makhluk yang baru saja aku lihat melompat dan menggigit lehernya dengan cepat. Usro seketika ambruk. Darahnya langsung mengenai seluruh tubuhku pada malam itu. Usro tidak sempat meminta tolong. Dia langsung diseret ke dalam hutan bambu yang ada di dekat desa, dan aku yang melihatnya sendiri benar-benar shock, sehingga aku butuh keberanian agar bisa berbicara seperti ini. Charlie sepertinya mengeluarkan semua emosinya di pagi itu. Matanya terlihat berkaca-kaca, bahkan nada bicaranya bergetar hebat karena dia masih trauma atas apa yang dia lihat di depan matanya pada malam itu. "Jadi tolong Bu," kata Charlie yang kini memelankan suaranya. "Biarkan kita para warga memakamkan Pak Dadan sesuai dengan adat kami sendiri. Apa yang dikatakan oleh leluhur kami tentang malapetaka itu adalah benar. Dan aku menyaksikan sendiri tentang hal tersebut. Jadi tolong, aku tidak mau ada korban lain selain Usro apabila Pak Dadan tidak dimakamkan secara adat di desa ini. Karena aku yakin, meskipun ibu membawanya ke kota, teror ini tidak akan hilang begitu saja, karena itu tidak menyelesaikan masalah." Semua warga yang mendengar cerita dari Cik Elis mendadak terdiam. Mereka tidak bisa membantah apa yang dikatakan. Bahkan Bu Fitri kembali ingat tentang hewan ternaknya yang meninggal sebelum suaminya menghilang. Dan kini dia mengetahui kemana suaminya pergi dan tidak kembali hingga saat ini. Bu Fitri tiba-tiba terjatuh. Dia rupanya tidak kuat menahan kesadarannya ketika Cik Elis berkata seperti itu. Begitu pula dengan Bu Norma. Dia nampak marah dengan apa yang dikatakan oleh Cik Elis, namun dia tidak bisa berkata-kata. Dan hanya bisa menangis karena kini orang yang dia percaya malah balik menentang dirinya. Bu Norma tiba-tiba membalikan badannya di depan Bu Fitri yang terjatuh dan tidak sadarkan diri di sana. Dia berlari kembali masuk ke kamar dan mengunci dirinya sendirian di kamar tersebut. Kini hanya tinggal Dewi dan Mang Uum yang tinggal di sana. Dan Mang Uum yang berada di dekatnya langsung berkata kepada semua warga, "Tolong bantu Bu Fitri dulu, bawa dia ke dalam rumah dan dijaga oleh sebagian warga." Mang Uum nampak kembali panik. Dia di posisi yang menguntungkan. Di satu sisi dia adalah orang yang dihormati oleh seluruh warga desa, namun di satu sisi dia juga merupakan orang yang tidak bisa melawan keputusan dari Bu Norma dan keluarganya. Sehingga dia hanya bisa mendekat ke arah Dewi dan kembali berkata, "Gimana Wi? Lebih baik Bapak dimakamkan sekarang saja di sini. Ini semua demi keselamatan desa," katanya dengan nada pelan. Namun ucapan itu terdengar oleh beberapa desa, sehingga para warga sontak berteriak ke arah Dewi dan berkata bahwa Pak Dadan harus segera dimakamkan agar malapetaka itu berakhir. Suasana di depan rumah Dewi kini menjadi ricuh. Dia melirik ke dalam rumah dan melihat ibunya yang kini mengunci diri di dalam kamar dengan tangisan yang terdengar olehnya. Di satu sisi pula, Cik Elis melemparkan baju yang penuh darah di depan rumahnya dengan tatapan yang marah. Dewi sadar bahwa ini sudah terjadi. Hatinya ingin sekali mengatakan bahwa ayahnya tinggal dimakamkan sesuai dengan adat, namun dia tidak bisa membuat ibunya menuruti apa yang dia minta. Dewi mengangkat tangannya lalu dia menempelkan ke arah wajahnya sambil menunduk. Hatinya ingin sekali menangis, namun dia tidak bisa melakukan hal itu di depan warga yang kini saling bersautan dan mendesak agar Pak Dadan segera dimakamkan sesuai adat desa pagi ini. Dewi hanya bisa terdiam. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bergumam di dalam hatinya dan mempertanyakan kenapa dirinya harus menerima situasi seperti ini. Di tengah-tengah rasa bingung, sedih, dan khawatir atas kondisi desa pada saat itu, tiba-tiba ada sebuah suara langkah kaki yang mendekat kepadanya. Suara itu disertai oleh sebuah teriakan yang membuat dirinya yang menunduk seketika langsung mengangkat wajahnya. "Dewi!" teriaknya dari kejauhan. "Rara, Danang!" kata Dewi yang kaget dua temannya ini muncul di tengah-tengah kerumunan warga. "Kita khawatir sama lu. Jadi sebelum lu membalas pesan itu, kita berangkat dahulu ke selatan dan menunggu balasan pesan lu di jalan,"
kata Rara yang kini mendekat kepadanya. Tangisan Dewi seketika pecah. Dia berlari menghampiri mereka berdua dan memeluknya sambil menangis. Dewi tidak bisa menahan lagi air matanya ketika dia melihat dua sahabatnya datang untuk membantunya. Danang menepuk-nepuk kepala Dewi dengan pelan. Dia tersenyum dan berkata, "Masa orang yang terkenal galak sampai kita ketakutan gini nangis? Semangat dong, mana Dewi yang dulu?" kata Danang sambil menyemangati Dewi. Sedangkan Rara hanya memeluk Dewi sambil membiarkan Dewi menangis sejadi-jadinya. Dia tahu Dewi selama ini menahan rasa sedihnya. Dia ingin terlihat kuat di depan ibu dan para warga, namun dia tidak bisa menahan rasa itu ketika sahabatnya datang. Sudah, ayo kita selesaikan seperti biasa masalah yang alami sekarang, kata Rara sambil mengusap-usap kepalanya. Pandangan Rara tertuju ke arah balutan baju dan celana yang penuh dengan percikan darah merah. Lalu dia melihat ke arah para warga yang saling berbisik satu sama lain. Bersamaan dengan itu dia melihat dua orang wanita yang berdiri menatapnya. Salah satu wanita itu bahkan menangis di depan pintu rumah. Seperti ada sesuatu yang harus dibereskan di sini, maka Rara berbalik ke arah Danang dan berkata, "Nang, lu ambil alih mereka sekarang. Ajak mereka berbicara baik-baik di dalam rumah, ajak perwakilan juga. Kita nggak tahu apa masalahnya, namun yang pasti, ketika melihat darah ini dan dua korban yang tadi kita lihat sewaktu di perjalanan, pelakunya pasti sama. Gue takut ini ada hubungannya dengan keluarga Dewi," kata Rara dengan nada yang pelan. Danang yang mengerti ucapan Rara seketika mengangguk. Dia seketika mendekati Mang Uum dan membicarakan apa yang Rara katakan. Awalnya Mang Uum melihat Danang dengan tatapan yang aneh. Karena dia tidak dikenal, langsung mengambil alih semuanya, mewakilkan Dewi yang masih menangis. Tapi ketika Danang bilang semoga dia dan temannya bisa menyelesaikan masalah ini, akhirnya Mang Uum setuju untuk membicarakannya kembali di dalam rumah dengan syarat masalah ini harus bisa diselesaikan secepatnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.